Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik optimasi. Pada teknik optimasi ini terdapat 3 macam, yaitu yang pertama dependensi optimasi, yang kedua optimasi lokal, dan optimasi global. Dependensi optimasi ini bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Dalam dependensi optimasi ini terdapat 2 macam, yaitu mesin dependent optimizer dan mesin independent optimizer, atau optimasi lokal dan optimasi global. Optimasi lokal ialah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari source code dengan cara yang pertama folding atau mengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Misalnya A sama dengan 2 plus 3 plus B bisa diganti dengan 5 plus B, yaitu 2 dan 3 ditambahkan terlebih dahulu. Yang kedua, redundant expression elimination. Hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. Contohnya, A sama dengan B plus C, X sama dengan Y plus B plus C. Optimasi dalam sebuah iterasi. Loop unrolling atau mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali, karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan yang pertama, inisialisasi nilai awal pada loop dilakukan pada saat permulaan eksekusi loop. Yang kedua, pengetesan apakah variabel loop telah mencapai kondisi terminasi. Yang ketiga, adjustment, yaitu penambahan atau pengurangan nilai pada variabel loop dengan jumlah tertentu. Dan yang terakhir, operasi yang terjadi pada tubuh perulangan atau loop body, dengan contohnya seperti di bawah ini. Frequency reduction atau pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Contohnya, for I sama dengan 1 to 10 do begin X sama dengan 5, A sama dengan A plus 1 N. Setelah dioptimasi, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, strength reduction. Penggantian suatu operasi dengan operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Misalnya pada komputer operasi perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Contoh lain, A sama dengan A plus 1 dapat digantikan dengan INC dalam kurung A. Selanjutnya, optimasi global. Optimasi global biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada 2 kegunaan optimasi global, yaitu bagi programmer dan untuk compiler itu sendiri. Di antaranya, bagi programmer atau pembuat program dengan bahasa tingkat tinggi, yang pertama, unreachable atau dead code. Kode yang tidak pernah dieksekusi, misalnya X sama dengan 5 if X sama dengan 0 dan A sama dengan A plus 1. Instruksi A sama dengan A plus 1 tidak pernah dikerjakan karena kondisi X tidak pernah menjadi 0, sehingga memperlambat proses. Yang kedua, unused parameter atau parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur. Misalnya dengan menggunakan bahasa Pascal. Ini contohnya, parameter C tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan, disebabkan pada prosedur penjumlahan C tidak pernah dikenakan suatu proses atau nilai. Selanjutnya, unused variable atau variabel yang tidak pernah dipergunakan. Contohnya program pendek var A B titik 2 integer begin A titik 2 sama dengan 5 N. Variabel B tidak pernah digunakan dalam manipulasi sehingga tidak perlu untuk dideklarasikan. Variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Contohnya program awal var A B titik 2 integer begin A titik 2 sama dengan 5 A titik 2 sama dengan A plus B N.
variabel B digunakan tetapi tidak memiliki harga awal. Ini. Sedangkan bagi compiler ini meningkatkan efisiensi eksekusi program, menghilangkan useless kode atau kode yang tidak terpakai. Tabel informasi. Dua fungsi penting. Yang pertama, untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber. Yang kedua, untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate kode dan proses pembangkitan kode. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut. Nomor 1, nomor urut identifier menentukan nomor urut pada tabel simbol. Yang kedua, nama identifier. Yang ketiga, tipe identifier. Yang keempat, object time address. Yang kelima, dimensi dari identifier yang bersangkutan. 6, nomor baris variabel yang dideklarasikan. 7, nomor baris variabel yang direferensikan. Yang terakhir, field link. Tabel informasi untuk implementasi. Ada beberapa jenis tabel informasi. Yang pertama, tabel identifier ini berfungsi untuk menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Tabel array berfungsi menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Tabel blok mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Tabel real menyimpan elemen tabel bernilai real. Tabel string menyimpan informasi string, dan tabel display mencatat blok yang aktif. Tabel identifier memiliki yang pertama nomor urut identifier dalam tabel, ada nama identifier, jenis dari identifier, tipe dari identifier, dan level dari identifier. Untuk identifier, pencatatan dapat berupa seperti alamat relatif atau address dari identifier untuk implementasi informasi referensi dari identifier tertentu ke alamat tabel identifier yang lainnya. Link menghubung antara identifier normal digunakan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter by value dan by reference. Contohnya seperti ini bawah. Nanti contoh tabel identifier yang akan mencatat semua identifier, di mana objek berisi konstanta, variabel, prosedur, dan fungsi. Types, nomor types, int, reals, boolean, chars, array, dan record. Tabel informasi array. Tabel array dipergunakan untuk menyimpan informasi suatu identifier yang bertipe array. Tabel ini memiliki file nomor urut suatu array dalam tabel, tipe dari indeks array yang bersangkutan, tipe elemen array, referensi dari elemen array, indeks batas atas dan indeks batas bawah array, jumlah elemen array, dan ukuran total array, dan elemen size. Tabel blok dipergunakan untuk menyimpan informasi blok-blok yang ada pada tabel utama, berisikan field, nomor urut blok, batas awal blok, batas akhir blok, ukuran parameter atau parameter size, ukuran variabel atau variable size, class variabel, dan class parameter. Ini contohnya. Selanjutnya, tabel real digunakan untuk menyimpan nilai dari suatu identifier yang bertipe real atau pecahan. Elemen-elemen dari tabel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor urut elemen dan nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel. Pemikirannya di sini setiap file, setiap tipe yang memiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabelnya sendiri. Selanjutnya yaitu tabel string. Tabel ini dipergunakan untuk menyimpan informasi string yang terdapat pada program sumber. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini yaitu nomor urut elemen, karakter-karakter yang merupakan konstanta. Tabel display. Tabel ini menyimpan informasi mengenai blok-blok yang sedang aktif, atau elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah nomor urut tabel dan blok yang aktif.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.